Hai Pisces, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke, Pisces, ini adalah general reading untuk kalian Pisces, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Ingat, karena general reading, jadi ini tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana. Kalau tidak memahami apa yang disampaikan, artinya ini bukan situasi kalian, jadi jangan dipaksakan ya. Oke, kita langsung menuju ke pembacaannya. Di sini aku akan membaca bagaimana sih situasi 6 bulan ke depan ya. Dan ingat bahwa di sini kita membaca potensi, bukan vonis. Artinya semua itu masih bisa berubah ya, atau ya intinya dinamis lah, tergantung dari pemikiran orang. Apa yang ada di depan ini kan masih dinamis. Tergantung dari pemikiran orang yang menjalani, ya kan? Dan langkah yang mereka pilih. Yang namanya pikiran juga dinamis kan, bisa berkembang, tumbuh, terbuka gitu kan. Ada perubahan gitu. Oke. Baik, langsung saja. Selain Pisces, di sini aku melihat ada energi Libra ya. Ada energi Leo, ada energi Aquarius, Taurus, Scorpio, ada Capricorn. Oke, ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Ada Gemini juga ya. Dan ada Aries. Ya. Oke, itu yang aku lihat di sini. Bisa di Sun, Moon, Rising, dan Venus ya. Nah, 6 bulan di sini yang aku lihat situasinya adalah ada kompetisi atau konflik yang memang sepertinya tidak terlihat di permukaan, tetapi di dalamnya itu sebenarnya sedang berlangsung konflik ya. Jadi orang bisa saja tidak harus konflik secara fisik ya kan. Cuman secara mental mereka itu sebenarnya sedang berkonflik gitu. Sedang ada yang diperebutkan di sini. Dan ini soal love life ya. Dan ini ada kaitannya sama third party situation juga ya. Jadi ada konflik yang memang tidak terlihat gitu, tetapi konflik itu terjadi gitu ya. Itu yang kulihat di sini dan berkaitan dengan kompetisi, memperebutkan seseorang di sini ya. Di sini aku melihat dalam love life kalian lebih passionate, ada pilihan lain ya. Lalu aku melihat di sini ada sisi posesif gitu loh ya, posesif, obsesi untuk meraih seseorang ya. Jadi ada desire yang besar untuk meraih seseorang itu, untuk mendapatkan seseorang itu. Itu yang kulihat di sini ya. Dan situasi love life kalian memang kelihatan agak panas di sini ya. Lebih passionate gitu ya. Oke, jadi aku melihat di sini ada pilihan ya. Dan di sini aku melihat ada yang berusaha mempertimbangkan gitu ya. Kira-kira siapa yang nantinya harus dia pilih? Karena dia sadar juga tidak mungkin menjalani hubungan dengan lebih dari satu orang dalam satu waktu. Tidak mungkin juga menjalani hubungan dengan dua orang ini sekaligus gitu loh. Dalam satu waktu itu melelahkan, harus menyembunyikan dari satu pihak, ya kan? Terus aja bersembunyi gitu. Lama-lama ini agak berat juga dijalani gitu. Walaupun mungkin melepas keduanya juga mungkin tidak mudah ya, tetapi pada akhirnya ada giringan untuk memilih, untuk membuat keputusan di sini. Karena kalau enggak, itu datang sendiri ya. Konsekuensi itu datang sendiri. Konsekuensi di sini terserah mau disebut karma kah? Karma itu kan ada enak dan gak enak ya, kayak gitu. Ada karma baik, karma gak baik, alias buruk lah ya. Pokoknya itu yang kulihat ya. Maksudnya karma itu juga nggak harus sesuatu yang yang buruk banget sih. Tetapi di sini intinya yang aku lihat adalah reaksi dari aksi yang dilakukan seseorang gitu loh. Yang namanya karma itu kan sebenarnya bukan hanya baik dan buruk, tapi karma itu juga ya itulah ya intinya. Maksudnya soal aksi reaksi, hukum Newton 3 gitu loh. Dan reaksinya di sini, konsekuensinya di sini atau karma di sini tidak harus sesuatu yang gak enak gitu. Konsekuensinya orang bekerja walaupun kerja keras nggak harus juga menghasilkan uang yang berlimpah ruah ya, atau gimana ya.
Konsekuensinya orang gimana ya? Mungkin konsekuensinya orang yang bisa mengatur keuangannya dengan baik gitu ya. Terus bekerja dengan baik juga, pekerjaannya oke juga ya. Nah, konsekuensinya adalah materi yang bagus juga, melimpah juga kayak gitu. Itu kan juga konsekuensi gitu ya. Oke lah, itu masalah bahasa dan istilah aja. Cuman aku melihat di sini memang harus membuat keputusan gitu. Karena kalau nggak itu akan datang sendiri reaksi itu gitu ya, konsekuensi itu dari langkah atau aksi sebelumnya gitu. Oke, nah di sini aku melihat ada kaitannya dengan anak dan ada kaitannya sama ibu ya. Jadi sesuaikan aja sama situasi kalian, apakah kalian merasa resonate dengan situasi ini. Salah satu sih yang aku lihat antara anak atau ibu gitu. Anak atau ibu itu yang menjadi pertimbangan di sini. Oke, tentu saja ini tidak harus resonate atau sesuai dengan situasi semua orang ya. Kalau soal ada pertimbangan anak atau seorang wanita atau ibu lah ya di situ gitu. Oke. Baik, dan yang aku lihat di sini kayaknya kalian akan kedatangan ini ya. Oke, sebelum aku melanjut ke arah sini, aku ingin membahas dulu soal ini gitu ya. Di sini yang aku lihat kalian itu membayangkan seseorang, memimpikan seseorang, sering memimpikan seseorang. Orang di sini mungkin ada kaitannya sama yang aku bilang tadi, pilihan lain, third party situation gitu ya. Orang di sini jelas bukan orang yang sedang terus-terusan ada di samping kalian gitu. Ya, jadi terus kepikiran orang itu. Kayak terus mendapatkan pesan dari orang tersebut atau dari situasi kalian dengan orang tersebut. Kadang-kadang kalian menerima pesannya lewat mimpi gitu. Oke, yang aku lihat di sini ya. Jadi mungkin saja kalian mendapatkan pesan-pesan penting dari mimpi kalian gitu. Pesan-pesan penting ini bisa jadi adalah clue apa yang perlu dilakukan selanjutnya atau langkah selanjutnya, atau mungkin situasi ini akan mengerucut kemana. Itu bisa jadi kayak gitu ya. Mungkin kalian lagi sering-seringnya mimpi yang diingat gitu, yang terus terpikirkan gitu. Nah, mungkin saja ada clue di situ, oke? Baik. Nah, selanjutnya yang aku lihat di sini adalah kalian sedang mendapatkan keberuntungan ya. Keberuntungan, kayaknya kalian akan dapat hadiah deh. Dilihat aja ya, 6 bulan ke depan apakah akan kedatangan hadiah untuk kalian. Hadiah ini pertama, bisa kabar bahagia dari pekerjaan. Bisa juga hadiah yang diberikan seseorang pada kalian, itu juga bisa. Dalam bentuk uang atau memang ya hadiah yang kalian suka aja gitu. Itu yang kulihat di sini. Jadi mendapatkan hadiah gitu ya. Kalian kelihatan mengharapkan hadiah ini juga sih. Maksudnya mungkin sebelumnya kalian mengharapkan ini gitu kan. Tahu-tahu ada yang memberikan itu kayak gitu. Bisa juga seperti itu gitu. Tapi kelihatannya sih kalian cukup happy dengan hadiah ini gitu. Di mata kalian ini hadiah yang menarik dan bukan hadiah yang kecil. Bukan berarti ukurannya ya. Kecil itu mungkin nilainya buat kalian gitu. Kecil atau besar itu maksudnya dari nilainya buat kalian gitu. Sepertinya bukan hadiah yang kecil, cukup berkesan gitulah intinya ya. Bisa jadi kalian mendapatkan opportunity atau kesempatan ya untuk melebarkan sayap kalian ya dalam waktu 6 bulan ke depan gitu. Kalian udah melihat kesempatan itu dan kalian ke arah situ gitu. Itu bisa jadi kabar baiknya ya. Itu yang aku lihat di sini. Itu keberuntungan yang sepertinya akan menghampiri kalian 6 bulan ke depan gitu. Oke.
Kemudian di sini aku melihat ada lembaran baru untuk mengembangkan apa yang kalian kerjakan aja gitu, atau impian kalian, apa yang pernah kalian impikan, atau ya intinya mengembangkan sayap lagi lah ya. Oke, itu yang aku bisa sampaikan di sini. Kemudian oh ya, ngomong-ngomong soal hadiah, soal kabar baik dalam hal pekerjaan atau keuangan ya, pekerjaan ya pastinya, karena kalau uang itu bisa dari manapun gitu kan ya kan, nggak harus dari pekerjaan kita, maksudnya bisa saja kan dapat undian gitu. Oke. Kabar baik dalam hal pekerjaan ini tidak harus resonate dengan semuanya ya, tapi yang aku lihat di sini, oke, itu kalian kayak dapat kesempatan, tadi kan aku udah ngomong ya, kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang kalian suka, yang sesuai dengan passion kalian. Ini juga bisa jadi soal partnership dengan orang, di mana bidang itu adalah bidang yang kalian sukai. Tanggung jawabnya lebih besar, tapi kalian passionate sama hal itu. Dan ya uang itu oke juga, cuman karena kalian passionate sama hal itu, kalian happy banget gitu. Gitu sih. Ya. Dan kalian jadi terobsesi dan ambisius gitu loh untuk bisa mendapatkan itu atau kesempatan itu sudah terlihat gitu. Kalian happy banget dan sangat punya harapan tinggi bisa memenangkan itu ya, gitu. Oke, nah ini kabar bahagia dalam hal pekerjaan gitu ya. Itu yang kulihat di sini untuk Pisces Sun Moon Rising. Sepertinya semuanya sudah aku bacakan di sini untuk kalian ya. Good luck untuk kalian. Oke. Kemudian apa ada yang mau aku sampaikan lagi? Aku lihat dulu ya. Sepertinya sudah cukup. Kalau soal fakta yang terungkap ini ada kaitannya soal ada kaitannya dengan ini. Menentukan pilihan dalam hal hubungan ya gitu. Karena di sini kan ada pilihan, ada third party situation gitu. Seperti itu ya, yang berkaitan dengan fakta yang akan terungkap nanti gitu. Oke, good luck buat kalian Pisces Sun Moon Rising atau Venus. Kita ketemu lagi di video lainnya ya. Oke, bye.